Kalau dari sisi finansial, dulu kerja memang terus terang aja gaji saya banyak banget. Banyak banget gaji saya waktu kerja. Karena ya jabatannya juga lumayan waktu itu. Kalau kerja itu sistemnya sudah ada, kita dibuatin sistem. Kita cuma jalanin sistem. Memanage dan memonitor kita cuma lihat-lihat aja. Tapi sudah terukur semua by sistem oleh kantor pusatnya, perusahaan saya sebelumnya. Tapi kalau menjalankan usaha sendiri, kita yang merancang sistem, kita yang menjalankan sistem, kita monitoring sistemnya, evaluasi sistemnya, upgrade lagi sistemnya, itu yang tantangannya. Jadi beda-beda. Kalau kemarin itu membesarkan perusahaan, maaf ngomong orang lain, saat ini anggaplah ini perusahaan, walaupun cuma warung pinggir jalan, kita membesarkan perusahaan kita sendiri. Saya Dedi dari Dapur Neka. Dapur Neka ini menyiapkan sarapan pagi Padang yang berlokasi di Jalan Sukabangun 2, itu KM 6,5. Kalau nggak salah ya, Dapur Neka ini dari April 2021, itu sudah masih di masa COVID, di akhir-akhir COVID. Tapi sebelumnya saya kan kerja di salah satu BUMN di Indonesia, cuma beberapa waktu lalu sudah berkesimpulan dengan istri untuk stop dulu. Jadi balik ke keluarga, karena saya kerja di Sulawesi, terakhir saya balik ke Palembang. Karena kami berdarah Minang, yang kami kuasai yaitu kuliner-kuliner Minang. Lihat kuliner Minang ini, pangsa pasarnya masih cukup besar. Jadi waktu itu dibukalah cuma jual lontong, gulai nangka, sama gulai pakis, sama nasi goreng Padang. Itu semuanya konsepnya konsep Padang. Nah di awal-awalnya itu takutnya untuk usaha baru di masa COVID, agak membuat semangat lah. Ya memang cuma berapa ratus ribu, tapi senang jadinya dengan beberapa item aja, responnya penduduk sekitar tuh lumayan bagus. Sudah 1 minggu, 1 bulan, rupanya berkembang, menunya juga bertambah. Dengan itu kita jadi semangat, malah waktu itu juga ada wartawan atau apa yang lewat sampai mau liput. Nah itu mungkin titik baliknya membuat kami yang tambah semangat, Mas. Jadi dengan konsep jajanan pinggir jalan, street food, itu dipandang dari media, kami ini apresiasi dari masyarakat, dari media bagus banget. Itulah kami semangat buat agak mendingan lagi ya. Sampai sekarang alhamdulillah sudah buka di beberapa tempat Dapur Nekanya. Itu di BUMN saya resign. Terus terang aja, bukannya bermaksud apa ya ditahanin lah, enggak resign. Tapi kami yakin kalau kita kerja maksimal, ikhlas dan fokus, insya Allah kasih rezeki yang maha luas untuk kita. Waktu itu dengan keyakinan, nggak tahu, bismillah aja ya, karena yakin tadi Allah kasih rezeki maha luas. Ibaratnya itu Allah udah kasih telaga, rezeki, tinggal kita aja gimana mencapai telaganya ini. Apakah mau jalan kaki, apa mau bersepeda, apa naik bis atau apa. Pokoknya kalau kita niat menuju telaga itu, Allah akan kasih kemudahan. Nah, alhamdulillah ya nggak terlalu ramai juga, tapi cukuplah untuk makan sehari-hari lah. Kalau dari sisi finansial, dulu kerja memang terus terang aja gaji saya banyak banget. Banyak banget gaji saya waktu kerja. Karena ya jabatannya juga lumayan waktu itu. Kalau kerja itu sistemnya sudah ada, kita dibuatin sistem. Kita cuma jalanin sistem. Memanage dan memonitor kita cuma lihat-lihat aja. Tapi sudah terukur semua by sistem oleh kantor pusatnya, perusahaan saya sebelumnya. Tapi kalau menjalankan usaha sendiri, kita yang merancang sistem, kita yang menjalankan sistem, kita monitoring sistemnya, evaluasi sistemnya, upgrade lagi sistemnya, itu yang tantangannya. Jadi beda-beda. Kalau kemarin itu membesarkan perusahaan, maaf ngomong orang lain, saat ini anggaplah ini perusahaan, walaupun cuma warung pinggir jalan, kita membesarkan perusahaan kita sendiri. Satu, motivasinya pasti motivasi ekonomi, motif ekonomi, karena saya anaknya 3, semuanya produktif sekali sekolah, biaya sekolahnya, itu yang membuat kami sangat semangat untuk menjalani usaha ini. Karena nggak ada pilihan lain. Kerja udah ditinggalin kan, jadi kami harus all out. Yang kedua, terkait dengan kesejahteraan karyawan. Kalau sebelumnya tim saya, mohon maaf tuh anak S1, S2, UGM, UI, ITB,
sekarang tim saya cuman anak-anak yang nggak tamat SD, nggak tamat SMP, nggak tamat SMA, atau tamat SMA tapi nggak bisa melanjutkan kuliah karena berbagai faktor, ya ekonomi lah, masalah apalah. Nah, itu yang membuat saya semangat. Kalau mereka yang dianggap, ngomong ini kan street food ya, jualan di pinggir jalan, kita aja dipandang agak gimana, apalagi karyawan kita. Nah, saya bermimpi, berharap bahwa kami yang besar di jalan ini, pinggir jalan, walaupun anak-anak kami cuma sekolahnya terbatas, nggak SS berapa itu, kami didik biar bisa bernilai, nilai layanan, nilai bisa masak, servisnya juga walaupun di kampung, di pinggir jalan, servisnya kita usahain bisa servisnya agak-agak resto seperti itu harapannya. Jadi pada saat dilepas, kalaupun mereka keluar dari timnya Dapur Neka, dilepas mereka sudah punya training sebelumnya yang bisa mengupgrade etikanya. Kalau Cibiran, saya lihat sama aja orang-orang ya. Enggak, malah mereka itu memang awal-awalnya teman-teman sebelumnya yang kerja ya level-levelnya ya yang level manajer, dilihat sini kayak sedih kalau misalnya datang ke sini sedih. Lihat, lo bener nggak pilih yang ini? Karena lihatnya saya jualan di pinggir jalan, saya jadi kasirnya di pinggir jalan. Kalau dulu malah nggak sempat pegang duit, saking saya nggak ya manajerial ya, karena cuma ya keputusan aja. Ini saya megangnya receh 1.000, 2.000 kembali 10.000, kembali 5.000, 7.000 gitu. Mereka sedih, pilihan lu tepat nggak sih, Det? Nah itu, malah mereka tuh mengapresiasi, ujung-ujungnya bukannya kasihan, lu keren banget sih bisa bawa orang walaupun 1, 2 jadi karyawan lu, yang ya bisa dikatakan sedikitnya ngurangin pengangguran. Alhamdulillah saya bilangin. Ya harapannya Dapur Neka seperti itu. Kendala itu super banyak. Jadi teman-teman yang misalnya mau resign pun memang harus satu kendala itu kendala dari kita sendiri. Apa? Yang biasanya kita di servis, dulu saya ada driver, kalau buka kantor dibukain pintunya, parkir diparkirin keluar ya. Kalau sekarang saya ngelayanin sendiri, ke pasar sendiri, ngupas bawang sendiri, lontong saya iris sendiri. Di sayanya, yang di kitanya yang harus kuat dulu mentalnya. Sanggup nggak melepas image yang tadi, prestis yang tinggi tadi. Satu, kuasailah diri kita sendiri dulu. Jadi kalau misalnya berpikir bahwa saya ini orangnya dulu seperti ini, siapa kita, itu nggak akan main. Nah, yang kedua masalahnya untuk kuliner itu di SDM. Karena turnover karyawan di kuliner ini cepat banget. Jadi orang masuk keluar itu mudah banget, karena kerjaan kuliner kan capek kan. Jadi kita memang harus pinter-pinter mengelola SDM. Karena kalau misalnya kualitas masakan, itu memang kita sudah ada standar dari istri saya sendiri. Jadi kita tinggal masak-masak aja menu yang ada, cuman mengelola SDM-nya. Kalau namanya itu ASME namanya di Bank. Jadi area Small Medium Enterprise Head. Jadi let's say bisa dikatakan kepala kreditnya di situ. Insya Allah waktu itu agak shock juga di awal-awal, karena itu jadinya saya pernah kena marah tukang ojek yang GoFood pada saat mereka datang ngomel-ngomel, kok ini lama gini. Jadi baru sadar waktu itu beda pada saat kita pesen GoRide itu nganter badan kita kemana, sama GoFood. Itu kalau GoRide, kita pesen GoRide, kita jadi raja. Tapi pada saat GoFood, kita sebagai restonya, ini rasanya agak gimana gitu. Sampai dimarahin. Nanti saya ngadu sama istri, Bun tadi kena marah tukang gojek. Jadi gimana ya, senyumin aja. Saya ngomong sama istri sama teman-teman, ini yang terjadi di Indonesia. Orang jualan pinggir jalan ini dianggap kayaknya ekonomi paling gimana gitu. Ini cari makannya paling susah deh, perasaannya waktu itu. Dan memang pada saat melayani pembeli, kita tuh lihat cepet nggak ada antrian ya, karena memang street foodnya Palembang lah mungkin Indonesia seperti itu. Mindsetnya orang kita tuh memang kayak perasaan aja mungkin yang nggak tahu bener apa salah. Kita tuh pelayan banget. Nah, berangkat dari situ, kena marah tukang gojek, pembeli yang mau cepet, ngomel misalnya lama dilayanin. Mohon maaf yang kadang nggak ngerti kita sedang melayani siapa, antrian berapa banyak kan. Nah, berangkat dari situ, saya malah semakin termotivasi. Itulah, kita harus kuatin identitasnya warung kita. Itulah, seperti saya pakai topi Padang, anak-anak
saya pakai topi Padang, pakai aksesoris rumah Minang, itu tambah kita kuatin bahwa street food ini punya karakter loh, harus punya karakter. Street food Indonesia, street food Palembang harus punya karakter biar dihargai. Kita kan kayak saya kan, ini mempertahankan, melestarikan masakannya Sumatera Barat kan. Dan beberapa rekanan kita, kami ngomongin ibu-ibu yang dari rumah tangga nyetip masakan, itu rekanan kami sebut, itu mempertahankan kuliner Indonesia. Ada yang mempertahankan budaya, ada yang mempertahankan bahasa, kami mempertahankan, melestarikan kulinernya Indonesia. Kita harus punya identitas, mereka harus tahu kita punya nilai. Itulah saya pengen warung kita punya identitas yang selalu dikenang orang. Jadi kita pasanglah aksesoris Minang yang memang menguatkan brand image kita, dan biar masyarakat juga tahu bahwa street food Indonesia ini bisa bagus juga kok. Mudah-mudahan itu harapannya. Jadi bisa masyarakat tuh kalau untuk bayar, nggak semuanya pada pelaku itu cuma berjualan aja, tapi ada misi lain yang mereka mohon maaf bukannya mau dihargain ya, mereka harus disadarkan bahwa punya nilai dan ini bukan usaha yang biasa, paling nggak yang ngurangin karya pengangguran juga. Ini ada motif melestarikan budaya dari sisi kuliner, biar harapannya bisa kuliner-kuliner yang ada juga bisa bangkit gitu, UMKM bangkit. Kalau daya beli secara umum, kawan-kawan saya juga banyak di usaha lain ya. Kalau secara umum, menurut hemat saya sampai hari ini masih daya beli masih kurang bagus. Untuk kami juga omset naik turun juga ya untuk dari sisi kuliner. Tapi memang arahnya sekarang orang banyak lari ke kuliner karena kuliner ini dipikir cepat, lebih cepat dapetin duit gitu. Cuma banyak juga yang turun. Tapi memang kuliner kalau ditekuni secara maksimal, profesional, disiplin, insya Allah bagus deh. Dari sisi legalitas ya, perizinan. Kalau menurut hemat saya, kayak saya, izin-izin saya sudah agak lengkap. Dalam 2 tahun kami sudah banyak mengantongi perizinan. Kalau itu dijalanin sama tadi, kalau kita konsisten dan memang niat untuk mengelola suatu bidang usaha, enggak kok. Malah sekarang buat perizinan kan kayak NIB sekarang online aja bisa. NPWP bisa juga online. Jadi kalau kita niat sampai kita sekarang sudah ada e-katalog. Jadi untuk misalnya instansi pemerintah yang mau order, kita kan sekarang ada catering juga, ada nasi kotak, snack box selain sarapan pagi yang ada di sini. Itu alhamdulillah kalau kami ya, karena niat kali ya, enggak susah sebenarnya. Modal awal terus terang enggak itu. Karena memang awalnya kami kan jualnya cuma lontong, 2 lontong, nasi goreng Padang, 2 lontongnya gulai nangka sama gulai pakis. Modalnya paling panci yang sudah ada, kompor yang sudah ada, meja yang sudah ada juga sangat seadanya. Nah, tapi kalau mau upgrade lagi dari yang seadanya memang untuk yang kami kan street food ya, mungkin 5-10 juta udah cukup lah. Pokoknya niat, lebih dari modal deh niat itu. Ini startnya saya masih efektif kerja 2 bulan karena saya kan resign harus terima notis kan, 3 bulan sebelum berhenti suratnya sudah harus dimasukin karena harus cari pengganti. Nah, istri saya sudah duluan 2 bulan sebelum saya efektif berhenti, istrinya udah buka usaha ini duluan. Jadi sambil saya kan ada nego-nego di kantor tuh jangan berhenti, malah mau dipindahin ke Palembang. Lihat istri saya omsetnya walaupun segitu naik, bertahap naik loh. Dari minggu ini seperti ini, dari minggu kedua seperti ini, naik terus. Ya jadinya semangat. Kalau omset awalnya berapa ya? 400-an, nggak terlalu banyak deh, 300-400-an. Tapi itu cuma jual lontong 2 sama nasi goreng aja. Awalnya nggak tahu happy aja dengan omset segitu yang biasanya kita dapat berapa ya. Karena peningkatannya seminggu bisa sampai 700, nah itu lebih dari 1 juta. Ini usaha baru kan, dengan masa COVID lagi kan. 1 jutaan, 1,2, naik lagi 1,4. Semangat gitu. Kesininya omsetnya naik turun, karena memang kan usaha memang ya naik turun ya, tergantung kita cara memasarkan dan konsistensi dari kualitas masakan dan layanan kita. Nah, kalau omset sekarang bertingkat, kalau untuk daily di sini lumayan lah untuk ini, untuk bayar gaji karyawan, tapi di luar itu memang kita ada catering juga. Alhamdulillah sekarang dipercaya beberapa instansi
cukup besar lah di Palembang. Ini kan ada lontongnya, gulai nangka, pakis, tauco, tunjang. Nasinya ada, sebenarnya nggak terlalu banyak karena banyak varian yang kita jual. Lontongnya aja kalau 4 gulai 100 sampai 150 porsi. Nasinya ada 8 macam juga. Nggak hitung saya sih, banyak banget masalah itemnya. Saya umur waktu mulai ini 44 tahun dengan membawa gelar, pengalaman mulai dari nol lagi. Jadi apalagi anak-anak muda, saya yang sudah mulai, saya agak bungkuk badan lagi berani eksekusi ini. Dan saya bisa belajar ini karena saya belajar sama anak muda di sebelah kan ada kan. Jangan pernah takut mencoba. Kalau yakin kita jalanin niat kita, kalau cari makannya ibadah, lurusin niat dulu cari ibadah. Makan ini cari ibadah. 1, untuk bahagiain orang tua. 2, aku butuh uang untuk bekal harian dan untuk keluarga nanti. Apapun yang dijalani, kuliner atau apa, itu eksekusi insya Allah jalani. Karena pada saat kita melayani orang, sambil kita berdoa, saya kayak kita lontong ya, nyiapin lontong, saya bersolawat, ya Allah ini akan bawa aku pergi haji, ini akan bawa pergi aku bagi-bagi rezekinya. Kalau kita seperti itu, niatnya baik, insya Allah kasih kemudahan. Tapi ingat, kita harus tadi, 1, kualitas makanannya harus sangat terjaga. Kami prinsipnya apa yang kita makan itu yang kita jual. Artinya jangan aneh-aneh deh dengan bumbunya. Mohon maaf, dengan petsit ini tuh bukan jualan namanya. Karena apa yang kita makan itu yang kita jual. Kedua, disiplin. Disiplin itu ngomongnya kayak kamuflase aja, orang tua gitu-gitu juga. Karena kalau ngomongin kuliner ini kerjanya capek banget. Saat kita disiplin bahwa bangunnya harus jam 4 setiap hari, ya bangun jam 4. Bukanya jam 6 ya bukanya jam 6. Jangan capek-capek enggak. Jadi kalau ngomongnya enggak disiplin, masalah komitmen, disiplin komitmen ya, itu akan lari ya. 1 niat, 2 disiplin, 3 balik bahwa kita hidup memang harus kerja, kita banyak kebutuhan. Ingat, kita dapat duit nanti untuk berbagi ke orang. Jadi hasilnya nanti berbagi. Tanamkan niat itu, insya Allah usahanya berkembang ya. Gedung Sanak Bundo, kami kata kuncinya Gedung Sanak Bundo ya, kawan-kawan yang ada di Palembang, di Indonesia. Dapur Neka, kedainya ini adanya di Jalan Sukabangun 2, KM 6,5, dimasuknya dari seberang Munti Kayu. Jadi alamat lengkapnya itu Jalan Sukabangun 2 nomor 888 di kilometer 6,5. Kalau mau nggak sempet ke warung, bisa pesen via ojek online, GrabFood, ShopeeFood, GoFood, atau bisa DM IG Dapur Neka di sini ya. IG Dapur Neka atau WA admin di 0812 73 54 710. Jadi ada admin khusus yang akan balas chat dan DM-nya teman-teman semua. Saya lihat YouTube Perintis ini memang kayaknya sih masih baru, followernya masih belum 1000. Cuma lihat dari review ini yang nonton banyak banget. Sekilas saja ini mudah-mudahan ini akan jadi channel yang bagus. Sarana promosi kayak kami pelaku usaha UMKM mikro seperti saya ini sangat membantu. Kami senang banget sarana promosi, dan menurut saya ini membantu juga pemerintah nih, karena kayak saya datangin 1-2 karyawan sudah sedikitnya mengurangi pengangguran ya. Apalagi YouTube Perintis akan mereview UMKM lain yang ada di Palembang. Mudah-mudahan UMKM-nya semakin dikenal, bisa nambah-nambah karyawan. Gara-gara YouTube Perintis ini, perekonomian di Sumsel, di Indonesia nantinya bisa sedikitnya berkembang. Small is beautiful. Thanks gitu untuk channel Perintis.